Salam jumpa lagi sahabat akuntansi dengan channel saya dalam pembelajaran akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penyesuaian akun akrual. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, bagi yang baru bergabung dan ingin selalu memperoleh video akuntansi terbaru, saya silakan subscribe dan tekan loncengnya. Sahabat akuntansi, penyesuaian akun atau adjustment entry merupakan bagian dari proses akuntansi yang fungsinya mengkoreksi data keuangan yang masih belum sesuai dengan keadaan terkini. Dalam akuntansi, terdapat prinsip pengakuan pendapatan dan beban yang disebut dengan prinsip penandingan atau matching principles. Oleh karena itu, sebelum disajikan laporan keuangan untuk kepentingan publik, maka diperlukan penyesuaian akun terlebih dahulu. Jurnal penyesuaian biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai penyesuaian akun akrual atau accrual count. Sahabat akuntansi, sebelum dilakukan penyesuaian terhadap akun akrual, maka akun pendapatan dan akun aset yang terpengaruh, serta beban dan akun liabilitas yang terpengaruh tercatat dengan saldo yang lebih rendah dari seharusnya atau understatement. Contoh akun accrual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, yakni suatu jasa atau pekerjaan telah dilakukan perusahaan, tetapi perusahaan belum menerima imbalan atau kasnya. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar, yakni suatu beban sudah terjadi atau pihak lain telah memberikan jasa ke perusahaan, tetapi perusahaan masih belum membayar. Sahabat akuntansi, yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, pada tanggal 31 Oktober 2019, perusahaan periklanan bisnis media telah menyelesaikan program periklanan untuk PT Gria Indah, tetapi belum ditagihkan sebesar 25 juta rupiah. Pembahasannya, jasa periklanan masih belum ditagihkan oleh PT Bisnis Media sampai akhir bulan Oktober 2019, sehingga belum ada pencatatan. Proses akrual atas pendapatan jasa tersebut akan menambah aset, yakni akun piutang, dan ekuitas, yakni akun pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah. Pengaruh transaksi akrual tersebut, yang pertama, aset bertambah dengan akun piutang usaha dicatat sebelah debit. Yang kedua, ekuitas bertambah dengan akun pendapatan jasa dicatat sebelah kredit. Sementara itu, sebelum dilakukan penyesuaian, posisi aset dalam kurung piutang dan pendapatan pada akhir periode 31 Oktober 2019 menunjukkan nilai piutang usaha dan pendapatan jasa yang understated. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan pada akhir Oktober 2019, yakni piutang usaha bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Piutang usaha bertambah dicatat sebelah debit, sedangkan pendapatan jasa bertambah dicatat sebelah kredit. Sahabat akuntansi, jurnal adjustment yang dilakukan PT Bisnis Media sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober, piutang usaha dicatat sebelah debit 25 juta untuk pengakuan piutang, dan pendapatan jasa sebelah kredit 25 juta untuk pengakuan pendapatan, dengan keterangan penyesuaian pendapatan jasa yang belum tercatat. Kemudian, jurnal penyesuaian tersebut kita posting ke masing-masing akun dalam buku besar. Yang pertama, piutang usaha pada tanggal 31 Oktober dengan keterangan penyesuaian pengakuan pendapatan jasa
sebelah debit 25 juta, sehingga saldonya 25 juta. Sumber daripada posting ini berasal dari Ayat Jurnal Penyesuaian, AJP. Kemudian nilai 25 juta ini akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Karena sudah diposting ke akun piutang usaha, maka nomor akun dipindah ke Jurnal Penyesuaian kolom reference. Kemudian akun pendapatan jasa pada tanggal 31 Oktober, keterangannya penyesuaian pengakuan pendapatan jasa sebelah kredit 25 juta, kemudian saldonya 25 juta. Sumber dari penyesuaian ini berasal dari Ayat Jurnal Penyesuaian AJP. Kemudian nilai 25 juta ini kita laporkan dalam laporan laba rugi. Nah, karena sudah diposting ke akun pendapatan jasa, maka nomor akun pendapatan jasa dipindah ke Jurnal Penyesuaian kolom reference. Sahabat akuntansi, untuk yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Contoh, perusahaan jamu Putri Kembar pada tanggal 1 Oktober 2019 menerbitkan obligasi dengan nilai 50 juta rupiah. Bunga setahun 12% yang dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 Oktober. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Kartika Jaya pada saat dikeluarkan. Pembahasannya, dalam periode 31 Desember 2019, perusahaan jamu Putri Kembar mempunyai kewajiban yang berupa bunga yang masih harus dibayar selama 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2019 atas obligasi yang diterbitkan. Pengaruh transaksi accrual tersebut, yang pertama, ekuitas berkurang dengan akun beban bunga, dicatat sebelah debit. Yang kedua, liabilitas bertambah dengan akun utang bunga, dicatat sebelah kredit. Sementara itu, sebelum dilakukan penyesuaian, posisi liabilitas atau utang bunga pada akhir periode, yakni 31 Desember 2019, menunjukkan nilai liabilitas dan beban yang understated. Oleh karena itu, harus ada pengakuan beban pada akhir periode Desember 2019. Nilai beban bunga bertambah dan nilai utang bunga juga bertambah. Beban bunga bertambah dicatat sebelah debit, sedangkan utang bunga bertambah dicatat sebelah kredit. Sahabat akuntansi, jurnal adjustment yang dilakukan perusahaan jamu Putri Kembar sebagai berikut. Pertama, kita hitung dulu bunga obligasi setahun sama dengan 50 juta dikalikan bunga 12% sama dengan 6 juta rupiah per tahun. Sedangkan bunga obligasi untuk bulan Oktober, November, dan Desember selama 3 bulan sama dengan 3/12 kali 6 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. Dengan demikian, maka jurnalnya adalah tanggal 31 Desember, beban bunga obligasi sebelah debit 1.500.000 sebagai pengakuan beban bunga. Dan utang bunga obligasi sebelah kredit 1.500.000 sebagai pengakuan liabilitas atau kewajiban. Dengan keterangan penyesuaian bunga obligasi selama 3 bulan. Kemudian, jurnal penyesuaian tersebut diposting ke masing-masing akun dalam buku besar. Yang pertama, beban bunga tanggal 31 Desember dengan keterangan
penyesuaian beban bunga, debit 1.500.000 sehingga saldonya 1.500.000. Jurnal penyesuaian ini bersumber dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian saldo 1.500.000 ini dilaporkan dalam laporan laba rugi. Karena sudah diposting ke akun beban bunga, maka nomor akun beban bunga 512 kita pindahkan ke jurnal penyesuaian kolom reference. Kemudian akun utang bunga obligasi tanggal 31 Desember, keterangan penyesuaian bunga obligasi sebelah kredit sehingga saldonya 1.500.000. Sumber dari penyesuaian ini berasal dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian saldo 1.500.000 ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, sehingga karena sudah diposting, maka nomor akun utang bunga obligasi dipindahkan ke jurnal penyesuaian kolom referensi. Sahabat akuntansi, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Contoh, perusahaan jamu putri kembar membayar karyawannya secara mingguan dengan 6 hari kerja yang jatuh tempo pada hari Sabtu. Para karyawan menerima gaji dan upah sebesar 360.000 selama 6 hari kerja atau 60.000 per hari per orang. Pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2019 jatuh pada hari Selasa. Pembahasan gaji dan upah karyawan minggu terakhir di bulan Desember 2019 jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2020. Sedangkan periode akuntansi tahun 2019 jatuh pada tanggal 31 hari Selasa. Dan pada minggu tersebut karyawan telah bekerja. Proses accrual atas beban belum dicatat sehingga understated. Oleh karena itu, maka harus ada pengakuan atas beban gaji dan upah dan liabilitas, yakni akun utang gaji dan upah sebesar 60.000 kali 2 hari sama dengan 120.000 rupiah. Pengaruh transaksi accrual tersebut, yang pertama, ekuitas berkurang dengan akun beban gaji dan upah dicatat sebelah debit. Yang kedua, liabilitas bertambah dengan akun utang gaji dan upah dicatat sebelah kredit. Sementara itu, sebelum dilakukan penyesuaian, posisi ekuitas pada akhir periode 31 Desember 2019 menunjukkan nilai ekuitas overstated dan liabilitas understated. Oleh karena itu, harus ada pengakuan beban dan liabilitas pada akhir Desember 2019, yakni beban gaji dan upah ditambah dan utang gaji dan upah ditambah. Beban gaji dan upah bertambah dicatat sebelah debit dan utang gaji upah bertambah dicatat sebelah kredit. Sahabat akuntansi, jurnal adjustment yang dilakukan perusahaan jamu putri kembar sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, beban gaji dan upah sebelah debit 120.000. Ini untuk mengakui beban gaji. Kemudian, utang gaji dan upah sebelah kredit 120.000. Ini untuk pengakuan terhadap kewajiban gaji dan upah. Dengan keterangan penyesuaian gaji selama 2 hari. Selanjutnya, jurnal tersebut kita posting ke dalam masing-masing akun dalam buku besar. Yang pertama, akun beban gaji dan upah pada tanggal 31 Desember dengan keterangan penyesuaian gaji dan upah sebelah debit 120.000 sehingga saldonya 120.000. Posting ini berasal dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian saldo 120.000 ini
dilaporkan dalam laporan laba rugi. Karena sudah diposting ke akun beban gaji dan upah, maka nomor akun 501 dipindah ke jurnal penyesuaian kolom reference. Kemudian, akun utang gaji dan upah pada tanggal 31 Desember dengan keterangan penyesuaian gaji dan upah sebelah kredit 120.000 sehingga saldonya sekarang 120.000. Sumbernya berasal dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian saldo 120.000 itu kita masukkan dalam laporan posisi keuangan. Karena sudah diposting ke akun utang gaji dan upah, maka nomor akun 205 dipindahkan ke jurnal penyesuaian kolom reference. Demikianlah pembahasan mengenai jurnal penyesuaian akun akrual. Sahabat akuntansi, demikianlah pembahasan penyesuaian akun akrual kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Silahkan share video ini dan bagi-bagikan kepada sahabat akuntansi yang lainnya, agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri dan sampai jumpa lagi.